rumahnya sebenarnya luas, tapi karena dia salah penataannya akhirnya terkesan sempit. Sebelumnya mungkin kalau misalkan saya mau ngedekor pasti saya minta maaf dulu nih. Insya Allah saya mau ngasih yang diinginkan buat customer saya, buat klien saya. Jadi kayak misalkan konsepnya apa, nanti harus saya pikirkan lagi mereka maunya gimana, nggak egois saya mikirkan saya maunya begini tapi kalau yang punya rumah nggak suka kan. Halo, kenalin nama aku biasa dipanggil Neng Kokom gitu. Ini kebetulan alamatnya di Jalan Padat Karya, Zona Negeri Asabanar, Blok C4, galerinya ada di sini. Itu mulai bisnisnya itu sejak 2020 awal sih, karena dari 2019 akhir udah mulai prepare gitu. Jadi sejak ngerasa kayaknya nih butuh banget nih untuk selain sebagai tempat untuk naro-naro pernak-pernik sendiri tadinya ya, untuk bahan sebagai untuk ngedekor gitu, biasa terima jasa home decor atau jasa makeover ruangan gitu. Nah awalnya memang karena memang sih suka nata-nata rumah sendiri, di rumah sendiri. Terus kebetulan teman-teman kebetulan saya juga punya komunitas pencinta dekor, namanya Deco Lover itu. Jadi kami satu komunitas gitu, memang sesama pencinta hobi home decor atau ngias-ngias rumah gitu. Jadi terbitlah keinginan untuk gimana sih kalau misalnya ada teman-teman yang minta dibantu untuk didekorin rumahnya gitu. Kesulitannya tergantung dari misalkan kayak spot tempatnya, ternyata bahannya misalkan di ruangannya itu yang dari kayu tapi banyak kendala di situ, banyak yang nggak rata atau apa, mungkin kalau untuk pemasangan wallpaper jadi agak lama. Terus kalau misalkan ada temboknya yang mau dipasangin wallpaper tapi ternyata basah lembab banget, nah itu kan harus dikeringin, dikerik lagi, mungkin yang agak lama dan kendalanya ya sekitar seputaran kayak gitu-gitu aja sih. Dari luar, kebetulan dari supplier ada yang dari Jogja, yang deket sih ada temen juga di Berau, cuma kalau misalkan kayak yang besar-besar mungkin yang darurat banget yang ngambilnya di Berau, tapi kalau yang untuk slow-slow aja biasanya ngambilnya dari Jogja, dari Jakarta, ada juga yang dari Batam gitu. Kebetulan kan ini brand yang di dalam galeri ini kalau misalkan yang Informa atau sebut merek nggak apa-apa ya, atau dari IKEA itu yang gede-gede ya udah, mungkin kalau misalkan saya nggak ada, saya nyarinya ke temen pasti yang mau nitip boleh. Misalkan ada kayak di sini kerajinan dari Mekrem itu dari Mbak Yonif, itu dia juga bisa nitip di sini kalau misalkan mau saya jualkan kayak mekrem kan di sini. Bahkan mungkin kita bisa minta arahin ke beliau untuk diajarin tuh cara buat mekremnya. Nik atau gaya-gaya yang estetik gini, ini bisa ada di galeri Neng Kokom. Ini dari rotan. Nah di sini di galerinya Neng Kokom tuh juga ada kita siapin koleksi batik Kaltara. Jadi di sini tuh kita campur deh, mulai dari teman-teman yang punya batik Kaltara boleh nanti taruh di sini. Ada juga kaos dari Box Kaos juga ada kayak ini. Nah ini batik Kaltaranya nih. Jadi yang mau cari batik Kaltara boleh ke galeri Neng Kokom, terus nyari baju kaos-kaos khas Kaltara juga ada. Ini yang kebanyakan yang lagi tren banget nih buat teman-teman yang punya kafe apa gitu, ini bisa pakai wall decor ini. Cocok banget kalau yang kayak di rumah gini, ini bisa ditaruh di teras atau di ruang makan bisa. Kalau gini kayak di kamar cowok aja, jadi misalkan kamar anak-anak cowok gitu kan, bisa pakai yang kayak gini, atau bisa juga sih buat kayak kafe ditaruh di gini nih. Kedai kopi juga bagus aja sih naro-naro wall decor yang kayak gini nih. Karena tergantung dari selera lagi kan, cuma kalau di referensinya disaranin rekomendasiinnya ya untuk rumah yang kayak gini-gini.
pakai target kalau ngedekor, paling misalkan dari perkantoran, dari rumah pribadi atau dari kafe-kafe. Kebanyakan sih udah yang udah minta di makeover atau di dekorin itu kayak kafe udah berapa banyak, itu lumayan ada kafe yang terkenal di sini juga udah. Terus kantor sampai rumah-rumah, biasanya sih kebanyakan minatnya yang kafe sama kantor. Rumah juga ada, cuma mereka mungkin kadang masih terkendala dengan budget. Kadang mikirnya sih budget sebenarnya, tapi budget itu tergantung dari apa yang kita pakai. Jadi nggak harus mereka kan kebiasaan nih, kayak misalkan Mbak aku mau dekor tapi aku takut budgetnya berapa, takut nggak nyampe. Sebenarnya itu bisa disiasatin, misalkan kita ambil yang beberapa item-item pentingnya aja yang di sekitar buat dijadikan supaya rumah jadi cakep banget kan. Jadi nggak semua harus kita ganti, paling disiasatin aja gitu. Konsepnya tergantung dari yang mau didekorin, kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi misalkan saya paling ngerekomendasiin minimalis, terus saya rekomendasiin kayak rustic apa gitu. Kalau minimalis mulai pertama sih keunggulannya di budget ya, karena kan semuanya serba minimalis. Jadi kayak misalkan ruangan yang kecil kayak gini tuh gimana caranya kita semenarik mungkin, kata anak sekarang estetik gitu kan, terus eye catching gitu. Gimana caranya? Ya udah kita cari beberapa pernak-pernik atau beberapa brand memang yang lagi booming nih, yang lagi viral nih, misalkan desainnya seperti apa gitu aja sih. Tanaman artifisialnya juga ada. Ini semuanya palsu, yang males ngerawat tanaman bisa pakai yang palsu-palsu aja. Ini ada anyaman, ini lengkap pokoknya. Mau botol kaca yang kayak gini juga ada. Ini kayak brand IKEA Informa. Ini bahan latex, ini semuanya artifisial. Ini keranjang juga cakep banget. Ini keranjang, ini properti foto juga bagus. Jadi kalau misalkan mau cari properti foto juga bisa ke Galeri Nengkokom, karena ini bisa kita jadikan properti foto. Misalkan ada studio mini atau mau foto outdoor, jadi kan di taman kayak di gunung, tinggal lempar kain aja. Nah pasti ini cocok banget, bagus untuk referensi studio foto atau foto outdoor. Suka dukanya banyak. Mau dari suka dulu atau dari duka dulu nih? Misalkan dari sukanya dulu ya. Sukanya ya jadi ketika nuansa kayak misalkan lebaran atau natalan. Nah, itu keinginan peminat dari pembeli atau customer itu kan meningkat nih. Jadi benar-benar yang saya harus preparekan. Oh, berarti sebelum lebaran 1 bulan atau sebelumnya saya harus nyetok barang nih. Apa sih yang kira-kira nanti yang lagi tren untuk lebaran tahun ini, misalkan tahun ini nih kayak tema-tema yang shabby atau rustic atau kayak gini-gini yang nuansa rotan gitu. Ya udah saya cari deh beberapa supplier untuk ngisi galeri saya gitu, saya belanja gitu. Jadi kalau sukanya ya alhamdulillah, mungkin untuk peningkatan omsetnya ya sekitar kayak nuansa-nuansa lebaran atau apa. Tapi memang di Tanjung Selor ini saya rasa peminat dari home decor itu lumayan banyak loh Mas, karena mereka di sini kan sudah banyak pendatang, udah banyak yang mulai ngebangun rumah, jadi mungkin mereka lebih ingin mempercantik ruangan rumahnya ya dari situ, mungkin dilihat-lihat dari kayak Instagram atau Pinterest gitu kan. Jadi ya udah saya masukin. Tapi kalau dukanya mungkin duka untuk ngedekornya aja yang lebih banyak, mungkin karena saya harus ngerjain dulu, saya wallpaper itu sendirian ngerjainnya gitu kan. Tapi sekarang udah ada yang ngebantu, jadi agak menghemat waktu untuk pemasangan wallpaper untuk ngedekor gitu aja sih. Insya Allah kalau saya lihat ini bisnis yang panjang, yang nggak ada matinya. Maksudnya
ketika kita mau menjalani sebuah bisnis, kita kan harus ngelihat ini pasaran di sekitar kita yang lagi diminatin apa, terus kira-kira saingan kita di mana-mana itu ada gimana. Kalau untuk kayak properti atau home decor gini, galeri gini, mungkin saya rasa itu akan berkelanjutan yang panjang, asal tergantung dari kita sebagai ownernya untuk menciptakan nih, kayak misalkan supaya pelanggan kita selalu tertarik atau nggak bosen dengan apa yang kita punya di galeri koleksi kita, mungkin kita harus nge-upgrade atau nge-update barang-barang yang terbaru, misalkan yang lagi tren, yang lagi viral tuh apa nih, kita harus banyak-banyak memang ngelihat ke sosial media. Misalkan kita harus banyak-banyak main berselancar tuh ke IG, jadi inspirasi dari dekorasi, inspirasi dari apapun mungkin harus saya dalemin. Jadi saya tahu, oh giliran bulan ini nih kayaknya yang lagi trending nih ini nih, gaya-gaya yang minimalis nih kayak gini. Jadi harus saya selalu cari barang baru supaya customer itu nggak bosen dengan produk yang ada di galeri saya, mungkin gitu. Hebatnya di Tanjung Seller ini, pandemi nggak pandemi, mereka itu kayaknya nggak ada kayak menurun nih, misalkan pembelinya berkurang. Memang ada sih dampaknya, kayak 2 bulan yang lalu tuh saya ngerasa kayak kok sepi banget ya galeri, kok sepi banget ya peminatnya atau pembelinya. Tapi saya berpikir positif, mungkin memang ekonomi kita kan lagi gitu naik turun. Jadi tapi akhir ini alhamdulillah mungkin pas kemarin mau lebaran ya rame lagi gitu. Jadi saya rasa ada pandemi atau nggak pandemi, di Tanjung Seller memang mereka luar biasa. Sebelumnya mungkin kalau misalkan saya mau ngedekor pasti saya minta maaf dulu nih. Insya Allah saya mau ngasih yang diinginkan buat customer saya, buat klien saya. Jadi kayak misalkan konsepnya apa, nanti harus saya pikirkan lagi mereka maunya gimana, nggak egois saya mikirkan saya maunya begini tapi kalau yang punya rumah nggak suka kan. Jadi ya itu tadi, saya harus selalu komunikasi. Yang termurah mungkin kayak cuma jasanya aja tanpa membeli produk-produk atau pernak-pernik dari galeri. Mungkin kalau disebutin saya nggak apa-apa sih, di sini saya terbuka aja karena teman-teman juga kebanyakan mereka agak takut kalau ketika mau mendekor ditanya budget gitu kan. Jadi harganya itu mbaknya ada berapa, kita usahain. Misalkan yang punya rumahnya ada berapa budgetnya, ya udah yuk kita usahain budgetnya kita ngikutin deh. Misalkan budgetnya cuma 5 juta, ya udah berarti kita ngambil produk atau barang-barang yang biasa aja, nggak usah yang brandnya tinggi gitu kan. Terus kalau misalkan yang tertingginya mungkin kayak di kantor, karena kan kalau di kantor pasti butuh sofa, tirai apa gitu, itu pernah sampai 25 aja. Paling murahnya mungkin kalau cuma maku-maku doang, majang frame-frame ya 300 gitu. Barangnya misalkan mau didekor nih, mau konsepnya ini, saya ambil dari beberapa item yang ada di galeri. Kalau nggak ada, saya coba orderkan dulu. Tapi kalau pemilik tempat atau rumah atau kafenya udah punya, ya udah nggak apa-apa, silahkan pakai. Nanti saya bantu tata. Nah nanti paling di list itu aja jasanya atau pernak-perniknya apa yang dipakai, udah gitu. Kalau yang termahal itu kayak brandnya IKEA. Misalkan ini rak ini aku jual 370 yang ini. Terus kalau wallpaper juga ada, wallpaper tergantung, ada yang dari 65 sampai 75. Ini meja Informa, brand-brandnya ya. Tapi kalau yang murah paling kayak vas-vas yang biasa aja. Ini paling kayak gini, yang lucu-lucu kan, yang estetik ini gini. Kalau mau cari yang unik-unik kesini aja boleh, ke galeri yang kokom apa aja ada. Ini lampu pojok Informa juga. Ini software apa Informa ya, pokoknya produk dari beberapa merek. Kalau yang punya kafe, kedai kopi, nah ini kebetulan ada tinggal 2 set aja. Nah yang kalau mau cari gini biasanya kan kayak buat naruh kopi atau minuman kan ya. Ini dia wallpaper, jadi yang buat studio foto
bisa nih buat di belakangnya, misalkan cuma butuh berapa lembar. Ini kan ukurannya 70 kali 77. Ini aku jual harganya 55.000 satu ini. Estetik gitu. Ini tinggal pasang aja karena sudah ada lemnya belakang. Kalau ini udah ada lemnya juga. Kalau ini kan wallpaper nih, per stiker, ini tinggal pasang sudah ada lemnya. Nah kalau yang ini bukan per roll tapi per lembar. Ini per roll, ini per lembar. Ini yang rumahnya sebenarnya luas, tapi karena dia salah penataannya akhirnya terkesan sempit. Ya itu tadi mungkin memang yang punya rumah mungkin belum punya feel, atau kan kita kalau ngedekor ya sebenarnya sih saya jujur aja saya nggak punya background pendidikan desain interior atau apa, enggak. Saya cuma sekedar hobi yang dibayar. Jadi ketika kita punya ruangan, mungkin kalau saya ada feel-nya kan dapat nih, oh ternyata ini tuh kayaknya harus di sini deh, ini harus di sini deh. Jadi penempatan itu mempengaruhi. Nah jadi kalau misalkan kita banyak barang, rumah besar banyak, asal aja naroknya di mana-mana, ya jatuhnya kesannya jadi lebih sempit. Tapi kalau kita punya jiwa, punya rasa, punya feel, oh kayaknya ini bagusnya di sini deh, sofanya cukup satu deh, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Atau mungkin lemarinya yang ini digeser. Nah itu jadi kalau sering kita ngelakuin kayak gitu, lama-lama kita kayaknya punya sendiri deh bakat untuk ngatur-ngatur sendiri, sebenarnya begitu. Modalnya ini modal nekat. Jadi kalau untuk ngebangun sama untuk ngisi galerinya, kebetulan saya dari nol sekali, saya punya uang, saya punya dana, saya punya budget, saya nekat-nekatin. Yang penting dibangun dulu. Nanti soal mengisi, ada aja sih temen yang kadang mau nitip, awalnya gitu, temen nitip, nanti biar kelihatan ramai isi galerinya gitu. Lama-lama setelah modal muter atau kita punya saving sendiri untuk beli, ya alhamdulillah lama-lama terisi. Jadi kalau untuk budgetnya mungkin ya kalau mau banyak, mau rame ya modalnya digedein. Tapi kalau mau nekat aja, cuma sekedar hobi kan awalnya, ya udah seadanya aja gitu. Pernah jadi gini, awalnya udah di konsep mau begini ya mbak, mbaknya suka warna apa, suka begini, mau gimana, mau terserah mbak Kokom aja gitu. Ya udah didesain maksudnya desain kasaran aja, paling saya cuma ini bagusnya di sini, ini di sini gitu. Tapi pas ketika sudah di action, saya taruh di sini ternyata mbak aku nggak mau deh kayak gini, aku nggak suka. Lah tadi kan maunya gitu. Nah itu tiba-tiba tuh langsung ngeblank banget ya mau diapain ya, karena mau gerak dikit takut salah, mau gerak sedikit mau dirubah ke sini takut yang enggak mbaknya nggak sesuai. Tapi kalau ketemu dengan customer yang terserah deh mbak Koko mau diapain nih, Neng Koko mau diapain nih, aku serahkan padamu karena aku nggak tahu, pokoknya aku mau terima bersih, budgetnya segini, terserah kamu mau desain gimana, konsepnya gimana, arahnya gimana, silakan dikerjakan. Nah kalau begitu aku lebih langsung kayak wih enak nih, aku bisa langsung kayak bener-bener yang tiba-tiba aja dapet inspirasi ini di sini bagusnya ini, sambil lihat-lihat apa yang bagus ya referensinya untuk ini ruangan ini gitu. Solusinya ya tetap saya ngikutin kemauan yang punya rumah, karena kan saya nggak boleh egois. Kembali lagi ke tadi, saya nggak boleh egois. Yang punya rumah yang menempati hari-hari melihat. Jadi walaupun menurut pandangan saya di tempat itu kurang baik, di tempat itu nggak cocok ditaruhin itu, tapi kalau yang punya rumah ya udah paling yang lain aja saya solusinya yang lain, mungkin sisi yang lain yang akan saya atur ulang lagi. Tapi kalau yang dia kekeh mau itu di situ ya udah gitu aja. Di sini saya pengen merangkul sama teman penjual yang satu jiwa lah maksudnya. Jadi nggak ada yang kayak istilahnya saingan atau iri atau apa dengan usaha teman yang sama, nggak. Jadi saya malah di sini pengen, kalau saya nggak ada, ketika saya mau ngedekor barang saya nggak ada, saya ngambil di sini. Jadi saya mau jalin komunikasi yang baik sesama penjual yang serupa. Terus saya ambil ke sini, di sini nggak ada, saya ambil ke sana. Jadi ya saya harus punya link yang ada di sekitar sini untuk menopang saya, untuk kalau misalkan saya mau ngedekor nggak terkendala banget. Tapi kalau memang di sini nggak ada semua, mau nggak mau
saya pesan ke sana dan mohon maaf harus menunggu, jadi saya nggak bisa diburu-buru karena memang ini kan sampingan aja jadi ini kan cuma hobi saya aja. Jadi buat temen-temen mungkin khususnya yang di Kaltara sini, yang di Tanjung Selor, tapi kalau yang di luar Tanjung Selor kayak di KTT atau di Nunukan, Tarakan bisa. Kalau misalkan mereka mau desain atau mau dekorasi rumahnya itu, kalau yang jauh terkendala mungkin bisa via WA. Itu biasanya saya minta fotokan, minta videokan ruangannya, nanti saya bantu konsultasi gratis karena saya juga di sini kan bukan pakar ahlinya, saya cuma sekedar hobi aja. Jadi biasanya saya minta tolong di videoin ruangannya yang mau didesain seperti apa, yang mau didekor, yang mau dihias, mau ditambahin pernak-pernik apa aja, paling lewat telepon atau WA. Tapi kalau untuk teman-teman mau datang, mau berkunjung ke Galeri Neng Secom, kalau saya sih Galeri Neng Kokom, itu bisa langsung ke Padat Karya, kantor Bupati, belok ke kiri aja, nanti depan Kapurung Asri, masuk di perumahan, nanti udah ada galeri saya yang kecil, tapi insya Allah palu gak ada, apa lu minta gua ada. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada karena tempatnya kecil, tapi bisa request by request. Jadi misalkan mau minta dicarikan sofa, minta dicarikan lemari TV atau apa, insya Allah Galeri Neng Kokom bisa. Sharing-sharing dulu aja konsepnya mau gimana, budgetnya ada berapa, nanti bisa disesuaikan. Jadi nggak usah takut, nggak usah kayak takut duluan untuk mempercantik rumahnya karena terkendala dengan budget, tapi kita bisa minimalkan itu harganya gitu.